Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang medan magnet. Ya, sebelum lanjut pada materinya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Zulfikram Ismail, Fakultas Pertanian dan Ilmu Perikanan, Prodi Agroteknologi. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang medan magnet. Ya, sebelum kita lanjut pada materinya, yang perlu kita ketahui apa itu medan magnet. Ya, jadi medan magnet adalah daerah atau wilayah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet, baik gaya tarik ataupun gaya tolak. Ya, jadi medan magnet itu adalah daerah atau wilayah. Jadi daerah atau wilayah yang masih mempunyai gaya magnet, baik gaya tolak ataupun gaya tarik, ya. Nah, kalau ada suatu medan magnet, ya, medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik, disebut sebagai medan magnet induksi. Ya, jadi disebut sebagai medan magnet induksi, atau yang sering disebut dengan induksi magnet. Ya, jadi di sini disimbolkan dengan B. Ya, jadi untuk menentukan arah kuat medan, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan, ya. Jadi aturan tangan kanan ya, ibu jari itu menunjukkan arus listrik, sedangkan 4 jari lain itu menunjukkan arah medan. Ya, jadi kita kalau misalnya mengukur menggunakan aturan tangan kanan, itu kita perlu ingat, ya, ibu jari itu digunakan untuk mengukur. Ibu jari itu digunakan untuk mengukur arus listrik, dan 4 jari lain itu digunakan untuk menentukan arah medan. Ya, jadi itu seperti ini. Ya, jadi ini ibu jari ini kita harus menggunakan tangan kanan, ya. Jadi ibu jari ini menentukan arus listrik, sedangkan 4 jari lain ini menentukan arah medannya. Jadi ini segini, ya. Ya, jadi kalau untuk kita misalkan ini bidang, ya, jadi kalau misalnya untuk masuk bidang itu kita bisa masuk bidang itu bisa kita simbolkan dengan cross. Yang keluar bidang itu biasa disimbolkan dengan dot, ya. Ya, kenapa arahnya? Ya, karena medan magnet ini termasuk besaran vektor. Di samping punya nilai, dia juga punya arah. Ya, jadi untuk yang pertama menentukan medan magnet, ya. Jadi yang pertama menentukan medan magnet pada kawat lurus sangat panjang. Jadi di sini panjang kawatnya itu tak hingga, ya. Ya, jadi di sini
Misalkan ini kawat lurus. Nah, di sini ada titik pusatnya. Oke. Ini jarak kawat ke titik pusat. Bisa disimbolkan dengan A, bisa disimbolkan dengan A jarak. Ya, jadi untuk mencari berapa titik pusatnya di sini ya, jadi kita bisa menggunakan rumus B pusat atau BP mu 0 I dibagi dengan 2 V kali A. Ya, jadi itu ya. Jadi P itu menunjukkan titik pusat, kalau A itu menunjukkan jarak dari kawat ke titik pusat. Sedangkan I ya, jadi di sini I atau di sini ada kuat arus ya. Jadi I merumuskan kuat arus, menunjukkan kuat arus. Ya, jadi untuk I itu menunjukkan arus listrik. Nah, I kuat arus disamakan dengan ampere, dan A ini menunjukkan jarak disamakan dengan M. Nah, untuk mu 0 ya, mu 0 itu permeabilitas ruang hampa ya. Jadi mu 0 4V kali 10⁻⁷ Weber per AM. Nah, yang kedua kawat lurus dengan panjang berhingga ya. Jadi di sini kawatnya dengan panjang. Jadi kawatnya di sini panjangnya berhingga, jadi punya batas ya. Jadi saya misalkan ini kawat lurus ya, di sini punya titik. Ini saya tarik dari sini, ini saya tarik dari sini ya. Ini arahnya. Ini jarak ya, jadi kita simbolkan dengan A. Ini adalah sudut. Ini sebagai θ 1 dan ini θ 2 ya. Jadi untuk mencari sudut θ 1 dan θ 2 itu kita menggunakan rumus B pusat mu 0 I bagi 4V kali A. Dalam kurung cos θ 1 ditambah cos θ 2 ya. Jadi untuk mencari sudut θ ini kita menggunakan mu 0 I dibagi 4V kali A, cos θ 1 ditambah dengan cos θ 2. Nah, kita juga bisa menggunakan sudut yang di sini. Ini saya simbolkan dengan alfa 2, alfa 1. Nah, jika kita mencari sudut yang di sini, kita menggunakan rumus B pusat mu 0 kali I 4V kali A mengkurung sin θ 1 ditambah sin θ 2 ya. Jadi itu kalau kita mencari yang di sini kita menggunakan cos
jika kita mencari yang di sini, titik pada sudut di sini kita menggunakan sin ya. Jadi itu perlu kita ingat, di sini kita menggunakan sin dan di sini kita menggunakan cos. Jadi ada dua rumus. Nah, untuk yang ketiga ya, itu medan pada kawat melingkar ya. Jadi medan pada kawat melingkar ya. Jadi saya misalkan ini kawat ya, ini adalah titik pusatnya bukan dengan P, dan ini adalah jarak, di sini berarus, di sini bukan dengan A. Jadi kalau misalnya kita mencari titik pusatnya di sini, kita bisa menggunakan rumus B pusat sama dengan mu 0 I dibagi 2 kali A ya. Jadi kita menggunakan B pusat mu 0 I dibagi 2 kali A ya. Jadi kalau kita mencari titik pusatnya berada di tengah itu. Nah kalau misalnya titik pusatnya berada di sini, misalnya ini, tidak lurus ya. Jika kita mencari titik pusatnya yang berada di ujung, itu kita bisa menggunakan rumus B pusat, bukan B pusat, BU sama dengan mu 0 I bagi 2 kali A kali sin pangkat 3 theta ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya kita mencari titik yang di sini, titik pusatnya di sini, kita bisa menggunakan rumus ini. Jika kita mencari titik yang di sini, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi sudah jelas, kita bisa menggunakan rumus ini dan kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi berbeda titik, ini titik yang berada di tengah dan ini ada titik yang berada di ujung. Dan yang keempat kita mencari itu medan pada solenoida ya, medan pada solenoida. Jadi medan pada solenoida. Jadi saya misalkan sini adalah kumparan ya, untuk kumparan ini arus listrik. Nah, jika kita menghitung mencarinya titik pusatnya berada di sini. Ya, jika kita mencari titik pusatnya yang berada di sini, kita bisa menggunakan rumus B pusat sama dengan mu 0 I kali N dibagi dengan L. Nah, jika titik pusatnya berada di sini, ya, berada di ujung, ya, berada di ujung, itu kita bisa menggunakan rumus BU sama dengan mu 0 kali I kali N dibagi 2L. Nah, N di sini ya, jadi N itu sebagai jumlah lilitan ya, jumlah lilitan. Dan L di sini itu sebagai panjang solenoida ya, panjang solenoida ya. Jadi itu, jadi N sebagai jumlah lilitan dan L itu sebagai panjang solenoida. Nah, yang kelima yaitu medan magnet pada toroida. Medan magnet pada toroida.
Jadi saya misalkan di sini adalah medan magnetnya ya. Di sini punya arus listrik. Nah, ini adalah titik pusat dan inilah jarak ya sama dengan R. Jadi rumusnya untuk mencari medan magnet pada toroida itu adalah B sama dengan mu 0 kali N kali I dibagi 2 V kali R. Jadi R di sini, R adalah jari-jari. R sebagai jari toroida. Baik, di sini saya akan membahas contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya yaitu pada sebuah kawat lurus dengan panjang dialiri arus listrik 5 ampere seperti pada gambar ditentukan perbandingan kuat medan magnet antara titik P dan titik Q. Jadi ini adalah titik Q-nya dan ini adalah titik P-nya. Ya, jadi kita menggunakan rumus kawat lurus ya. Mu 0 I bagi 2 V kali A. Jadi mu 0 itu adalah mu 0 sama dengan 4 V kali 10 pangkat min 7 ya. Jadi itu adalah mu 0. Nah, untuk I adalah kuat arus dan untuk A adalah jarak dalam meter ya. Jadi kita mencari titik P dan Q nya ya. BP bagi per BQ mu 0 I bagi 2 V AP bagi mu 0 I per 2 V Aki ya. Jadi yang sama kita matikan ya. Jadi 2 mu 0 nya kita matikan. Ini kita matikan ya. Jadi adalah Aki dan AP ya. Jadi itu adalah yang beda. Jadi kita lanjutkan Aki per AP ya. Jadi 15 bagi 45 sama dengan 1:3 ya. Jadi itu adalah contoh soal pada kawat lurus ya. Jadi sekian penjelasan mengenai medan magnet. Apabila ada kekurangan atau kurang penjelasan atau masih ada kekeliruan dalam menjelaskan, jadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.